bahwa fokus utamanya adalah NFP di hari Jumat. Jadi kita belum melihat ini adalah sangat bullish atau bahkan sangat bearish sampai salah satu level resisten psikologis ataupun support psikologis ditembus. Nah, ini menjadi pertanyaan berikutnya. Apakah kita akan lihat ini adalah swing low terakhir atau justru akan ada level lebih rendah daripada 1930? Kita lihat dari outlook US dollar terlebih dulu sebelum kita memutuskan apakah emas ataupun pound sterling berpotensi mengejar resisten ataupun support. Ya, inilah grafik US dollar, grafik H4 ternyata sedikit lebih tinggi di atas 61,8%. Dan seperti Anda lihat di sini 1 2 3 4 5 candle berturut-turut tetap nempel di zona 61,8%. Entah mana yang akan dia lanjutkan, apakah dia akan lanjut tembus level garis biru tersebut atau kembali rejection. Oke. Terkait dengan level tersebut, kemarin juga kita sudah sempat sebutkan ada potensi kalaupun misalkan dia mengalami kenaikan, ini adalah pertanyaan berikutnya. Apakah dia lanjutkan tembus ke atas yang artinya sangat kuat untuk potensi berikutnya atau justru kembali rejection turun. Kalaupun misalkan kita perhatikan lagi dari zona MACD, sepertinya tidak ada perubahan yang cukup panjang. Karena kalau kita lihat di sini relatif sideways atau bahkan puncak yang kedua cenderung lebih pendek. Artinya lagi kalau kita bandingkan dengan bagian harga yang kecenderungannya adalah lebih tinggi atau higher high, maka seharusnya dominan yang akan kita pilih atau yang kita lihat adalah potensi penurunannya. Itu berarti tanda-tanda bahwa level resisten dari trendline biru ini harusnya masih relatif lebih kuat. Tapi hal tersebut bisa saja berubah kalau ternyata data ekonomi nanti malam cenderung memberikan kejutan yang lebih kuat juga. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan candlestick di grafik satu hari ataupun daily, sebetulnya yang kemarin terjadi dia juga ditutup dengan shooting star. Ada strong rejection yang cukup besar di situ dan itulah 61,8% secara daily, teman-teman. Ya, kaitannya dengan hal ini berarti kita bisa manfaatkan sebetulnya dari data ekonomi saja atau mungkin pengumuman Fitch yang tadi malam sempat memberikan kejutan tiba-tiba mendowngrade peringkat kreditnya. Tapi seperti biasa, dolar juga bertindak sebagai safe haven untuk saat ini. Nah, jadi kita tinggal tunggu saja apakah data nanti malam mendukung dia untuk melanjutkan penguatannya atau penurunan. Yang jelas, high kemarin bertahan di level 102.433. Sementara untuk high hari ini masih berada 102.26. Relatif tipis, tapi akan sangat menentukan apakah dia tembus 102.433-nya atau tidak. Nah, sementara untuk US Treasury Yield ternyata juga tetap bertahan naik. Jadi apa yang terjadi dengan pengumuman Fitch tadi malam tidak bereaksi ataupun tidak banyak direspon oleh pasar obligasi. Ya, kita tinggal tunggu saja karena Fitch adalah lembaga pemeringkat kurang lebih nomor 3 setelah S&P dan juga Moody. Apakah kedua pemeringkat tersebut akan menyusul Fitch untuk mendowngrade atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan market berikutnya. Nah, terkait dengan potensi dari grafik H4-nya, hal yang sama juga terlihat di sini. Bearish divergence harusnya kita bisa mendapatkan karena puncaknya di sini lebih tinggi, sementara di sisi RSI ataupun MACD kelihatannya relatif lebih landai ataupun relatif lebih turun. Sehingga kemungkinan kita bisa dapatkan penurunannya, dan itulah yang membuat kenapa emas sepertinya agak sulit untuk turun di bawah level 1940-an. Semoga saja nanti malam akan dapat jawabannya terkait dengan data ADP. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan kita bicara tentang ADP-nya sendiri, maka reaksi yang harusnya bisa kita dapatkan mungkin saja antara dia tembus di atas 1960 kembali atau turun di bawah level 1940. Tapi ini skenario pertama. Skenario pertamanya adalah kalau sampai nanti sore, katakanlah di jam 5 atau jam 6 sore, kita melihat penurunan, maka pastikan penurunan tersebut adalah penurunan yang bisa dibilang langsung mengarah kepada level 1930-an. Kenapa? Karena kalau tidak, berarti kita akan berhadapan dengan momen kritikal saat data dirilis di jam 19.15. Kalau ini yang terjadi, teman-teman, level sell yang tadi pagi teman-teman sempat terima dan juga sudah melakukan sell sebagian, maka Anda bisa segera exit di kisaran 1940 ataupun 1938, kemudian wait and see terlebih dulu sampai rilis data. Setelah rilis data, tentukan apakah data tersebut membuat dia akan relatif turun lebih banyak atau justru momentumnya untuk rebound. Karena satu hal yang pasti di grafik H4 kalau kita lihat ini, sebetulnya momentum yang kemarin itu rejection di level 1972, kemudian kita tarik garisnya, ternyata di sini pun kita punya level-level yang bisa dibilang menjadi level resisten terbaru. Oke, berarti saya punya level terbarunya adalah 1958, 1962, di mana potensinya kalau sampai katakanlah nanti sore betul tindakan kita adalah dia tidak tembus level tersebut,
maka sebaiknya Anda hanya keluar sedikit. Artinya tidak perlu menunggu sampai level 1940, cukup sampai TP pertama saja di 1946 atau bahkan 1947. Kenapa? Karena kondisinya adalah kita ingin memastikan terlebih dulu posisinya apakah dia akan lanjutkan lebih tinggi atau tidak. Karena data EDP jelas akan menjadi figur penentunya, dan data yang relatif lebih lemah tentunya akan membuat dia mendorong naik bahkan sampai 2 resisten di atas. Artinya level 1970 ataupun level 1980 rasa-rasanya mungkin saja disentuh untuk hari ini, walaupun nantinya trigger ataupun pemicu yang lebih besar adalah NFP. Tapi kalau ternyata secara mengejutkan ADP-nya, datanya ternyata di bawah ekspektasi, that will be problem solving. Dan artinya kemungkinan ini level yang selama ini kita lihat sebagai level resisten kuat ataupun psikologis, kemungkinan itu akan lebih cepat atau lebih awal ditembus. Dan akhirnya potensi terakhirnya adalah kalau ternyata data ekonominya relatif lebih tinggi, secara mengejutkan relatif lebih tinggi, seharusnya yang akan kita lihat adalah pola penurunan, dan itu berarti level 1932 atau bahkan 1924 agak terancam. Tinggal di sini adalah penentunya. Apakah nantinya dia akan ditentukan oleh demand yang lebih besar atau tidak? Beberapa pengamat, beberapa ekonom menilai bahwa posisi yang sempat terjadi di beberapa minggu yang lalu 1930 adalah level support psikologis. Sehingga kemungkinan potensi di sini, walaupun data ekonominya mungkin saja relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, tapi diharapkan di bawah 400 ribuan atau bahkan di bawah 300 ribuan. Dan itu tadi yang saya sempat bilang, kalau ternyata itu angkanya relatif lebih rendah ataupun sedikit lebih tinggi, yang terpenting adalah dia di bawah 300 ribu. Dan itu bisa diharapkan untuk terjadinya pantulan di zona 1930-an atau maksimum 1924. Dan catatannya, kalau Anda melakukan buy di zona 1930 ataupun 1924, lakukanlah itu dengan hati-hati dan stop loss di bawah 1924. Itu yang paling ideal untuk menjaga kemungkinan dia unroll lebih dalam dan bahkan menguji level 1900 ataupun 1890. Stronger demand, area yang paling kuat atau yang lebih kuat diperkirakan akan berada di 1900 1892. Tapi untuk zona menengah, saya rasa cukup kita akan melihat 1930 sebagai zona support ataupun relatif sebagai psikologis. Nah, kalau kita perhatikan secara keseluruhan, lagi-lagi saya ingin perkecil datanya dan grafiknya, ini akan mirip dengan pola yang dilihat dari grafik daily. H4 terlihat dengan sangat lihat. Di sini posisinya adalah penurunan, kemudian sideways, kemudian turun, lalu kemudian dia berada di zona tengah, dan kita harapkan inilah terkait inverted head and shoulder. Dengan catatan berarti swing low terakhir 1930 diharapkan tidak tembus, sehingga kita punya fondasi yang sangat layak. Dan akhirnya penghujung hari ataupun penghujung penutupan, kita berharap dengan candlestick reversal mungkin lebih kepada bullish harami ataupun inverted hammer, dan itu berarti akan mendukung dengan potensi yang kita sebut dengan inverted head and shoulder. Nah, mana yang akan ditembus? Apakah dia langsung tembus 1930 atau akan tembus 1970-an? Itu yang akan harus kita tunggu sampai nanti malam. Oke, kembali ke dengan pound sterling yang ternyata kembali turun tertekan dan akhirnya tembus di bawah level support. Oke, ini teman-teman ditutup di bawah level support. Kemarin saya sempat sebutkan kalau ternyata penutupannya di bawah 1.2800, silakan lakukan sell karena kemungkinan potensinya penurunan akan berlanjut, dan itu berarti langsung melirik level support 1.2660-an. So far 1.2760-an. Jadi ada 100 poin target ke bawah yang harusnya bisa dicapai hari ini atau at least maksimum sebelum pengumuman BOE besok. Karena yang dikhawatirkan adalah spike lalu kemudian berujung penurunan. Tapi langkah lebih bagusnya kalau Anda juga berhati-hati nanti malam karena tidak ada data ekonomi dari Inggris, sehingga semua akan terfokus kepada bagaimana dolar bereaksi nanti malam. Nah, terkait dengan H4 sekarang sudah berada 1.2761 dan juga adalah FR 0%. Yang artinya begitu ini tembus, pertahankan posisi sell atau follow sell dengan target kemungkinan terdekat adalah 1.2660 ataupun 1.2650-an, kemudian maksimum adalah 1.2596. Tapi saya rasa mungkin saja kita cukup bertahan di level 1.2660-an. Itulah yang terbaik. Tapi nanti malam, begitu data EDP menunjukkan apakah dia melemahkan US dollar atau tidak, hati-hati, kemungkinan potensi berbalik bisa saja mendukung dia naik kembali ke 1.2760-an. Nah, terakhir kita akan lihat dari sisi crude oil yang ternyata
secara leluasa dia bergerak naik dan sudah berada di atas $80. Kemarin kita sudah sebutkan 82 ataupun 83 sangat terbuka, tapi dengan catatan ingat bahwa saat memasuki teritori ini, itu adalah area krusial, artinya tidak disarankan Anda masuk langsung di zona yang relatif ketinggian. Artinya, kalaupun Anda ingin melakukan buy, saya lebih prefer dia biarkan koreksi terlebih dulu, walaupun terbatas, lalu kemudian dia naik lagi. Dan artinya itu adalah lebih aman melakukan buy di zona 80 ketimbang melakukan buy di zona 82. Karena berkali-kali dia lakukan, dia langsung turun di bawah 80 kembali. Jadi yang paling aman mirip dengan candlestick kemarin, swing low sempat terjadi di bawah 80-an, lalu kemudian kurang lebih, ya ini adalah teritori yang terendahnya adalah 80.58. Sebelum akhirnya ditutup dengan kenaikan dan rebound ke level 82.15. Nah, oke, berarti dengan demikian kalau kita lihat dari grafik H4-nya, maka potensi yang paling aman Anda bisa gunakan Fibonacci retracement-nya Anda update terlebih baru supaya puncaknya kita naikkan ke level high tertinggi atau level terakhirnya 82.40. Dan ini berarti koreksi penurunan mungkin saja sampai level low kemarin atau kurang lebih sedikit lebih rendah sebelum akhirnya dia naik karena kita asumsikan bahwa dia masih tetap dalam jalur uptrend seperti yang terlihat di garis trendline merah ini. So, buy masih oke, tapi relatif lebih aman, kurang lebih mendekati level 80.80 atau 80.50-an. Stop loss yang paling aman ideal adalah di bawah 80.40. Dan TP saya rasa cukup 82 ataupun 83. Kita belum akan melihat arahnya ke 86 karena untuk saat ini market masih cukup kebingungan, tapi yang jelas ekspektasi terkait dengan pemangkasan produksi dari OPEC berlanjut. So, nanti malam hati-hati dengan data ADP, saya tidak sarankan Anda untuk tetap melakukan sell, terutama untuk emas, karena kita akan lihat dari hasil ADP-nya terlebih dulu. Jadi saran saya, kalau misalkan Anda melihat video ini sampai sore nanti ternyata harga tetap tidak bergeming, sebaiknya Anda urungkan niat untuk entry, lalu kemudian fokus saja dengan data ADP-nya. Anda entry setelah data ADP itu jauh lebih bagus daripada sekarang daripada sekarang Anda menerka-nerka apakah ADP akan bagus atau jelek.